Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-25. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu tidak menjawab pertanyaan Mahesa Agni. Bahkan dengan serta-merta ia memutar tubuhnya, dan dengan sekuat ia dapat, maka orang bongkok itu mencoba berlari tersuruk-suruk masuk ke pusat goa itu. Sesaat Mahesa Agni tertegun, ia menjadi sedemikian heran. Orang bongkok itu sama sekali tidak bersiap untuk melawannya, tetapi orang itu telah mencoba untuk berlari mendahuluinya. Ketika Mahesa Agni tersadar akan keadaan itu, maka ia pun tidak mau terlambat. Karena itu segera ia berteriak nyaring, "Hei, Buyut Engwangon, berhentilah!" Tetapi orang bongkok itu berlari terus, terhuyung-huyung dan kadang-kadang tubuhnya terbanting-banting di sisi goa. Namun ia berlari terus. Mahesa Agni kemudian menjadi marah karenanya, dan terdengarlah sekali lagi ia berteriak, "Hai bongkok, berhenti atau aku terpaksa menghentikanmu." Kali ini pun Buyut Engwangon itu seolah-olah tidak mendengarnya. Ia masih berlari terus, namun larinya tidak lebih dari kecepatan anak-anak yang sedang belajar berjalan. Mahesa Agni itu kini benar telah menjadi marah. Ia merasa seakan-akan Buyut Engwangon itu sama sekali tak menghiraukan kehadirannya. Karena itu tiba-tiba Mahesa Agni itu pun meloncat menyusulnya. Tidak lebih dari 10 langkah, Mahesa Agni telah mencapai Buyut Bongkok itu. Dengan satu sentuhan yang menyentak, orang bongkok itu telah terpelanting membentur mulut goa dan kemudian jatuh terjerembab di lantai yang lembab. Mahesa Agni kemudian berdiri di sisinya sambil menggeram. Dengan tajam ia memandangi Buyut Wangon itu sambil berkata, "Jangan mencoba melawan kehendakku." Terdengar Buyut Engwangon itu mengeluh. Sesaat terdengar pula ia merintih. Katanya, "Kisanak, kenapa Kisanak menyakiti aku? Kau tidak mendengar kata-kataku. Kalau kau ingin mendapatkan akar werku putih itu, marilah kita bertempur. Kalau tidak, jangan mencoba menghalangi aku," sahut Mahesa Agni. Dengan susah payah Buyut Engwangon itu mencoba duduk. Mulutnya masih saja berdesis menahan hati, dan terdengarlah ia berkata terbata-bata, "Kisanak, apakah hal yang demikian itu wajar?" Lalu bertanya Mahesa Agni, "Apakah kau mempunyai cara lain?" "Sudah aku katakan, Kisanak. Aku datang lebih dahulu dari Kisanak," jawab Buyut Wangon itu. Sesaat ia berhenti menelan ludahnya. Kemudian katanya, "Kalau hal itu Kisanak menganggap tak sepantasnya, maka katakanlah, apakah keperluanmu dengan akar werku itu? Marilah kita bicarakan, manakah yang paling penting penggunaannya, Kisanak atau aku? Kalau ternyata keperluan Kisanak jauh lebih penting dari keperluanku, biarlah aku mengalah. Aku tak akan kembali lagi ke Wangon, sebab aku sendiri pasti sudah akan mati karena penyakitku itu di sini."
Sekali lagi terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahesa Agni. Namun sekali lagi ia membulatkan tekadnya. Pusaka itu akan ditebusnya dengan apa saja. Dengan tenaganya, dengan darahnya, dan dengan mengorbankan perasaannya. Karena itu Mahesa Agni itu pun menjawab, "Jangan bertanya lagi kegunaan akar wargu itu bagiku." Buyut Ing Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Terdengar ia mengeluh, kemudian katanya lemah, "Lalu, bagaimanakah kita bisa menentukan siapakah yang lebih penting di antara kita?" "Jangan ributkan kepentingan kita masing-masing," bantah Mahesa Agni. "Oh, alangkah malangnya dunia ini," desah Buyut Wangon. "Apabila setiap persoalan hanya dapat ditentukan dengan kekerasan, akan lenyaplah martabat kita sebagai manusia yang berakal budi." Kata-kata Buyut Wangon itu langsung menghunjam ke jantung Mahesa Agni. Sesaat ia terbungkam dan terasa getaran-getaran di dadanya. Namun demikian dicobanya sekuat tenaga untuk menekan perasaan itu. "Aku bukan perempuan yang cengeng, yang dapat terpengaruh oleh persoalan-persoalan yang tak berarti." Dan tiba-tiba saja meledaklah jawabnya. "Buyut dari Wangon, jangan menjual belas kasihanku di sini. Kalau aku berbuat seperti perbuatanku kini, pastilah sudah aku pertimbangkan baik buruknya. Kau hanya mampu berpikir pada masalah-masalah sekitar daerahmu saja, daerah Wangon dan sekitarnya. Namun aku telah menjelajahi berbagai daerah, berbagai persoalan dan berbagai masalah. Karena itu akar itu jauh bermanfaat bagiku daripada bagimu." Buyut Wangon itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi beribu-ribu jiwa di Wangon menanti penyembuhannya. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi seperti babatan paying, malang melintang, mati tak terurus. Sebab semua orang akan mati pula karenanya." Mahesa Agni menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan melemparkan getaran kata-kata Buyut Wangon yang menyentuh telinganya. "Tidak, tidak!" Tiba-tiba ia berteriak, "Aku tidak peduli urusanmu." Mahesa Agni tidak menunggu orang bongkok itu berkata-kata pula, seakan-akan ia menjadi takut terhadap setiap persoalan yang dikatakan oleh orang bongkok itu. Dengan serta-merta, Mahesa Agni itu pun segera memutar tubuhnya dan bersiap untuk segera memasuki gua itu lebih dalam lagi. Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba terasa Buyut Ing Wangon itu memeluk kakinya sambil memeganginya kuat-kuat. Kemudian terdengarlah ia berkata, "Jangan Kisanak, jangan kau ambil akar wargu itu. Beribu-ribu jiwa hidupnya tergantung dari perjalananku sekarang." Mahesa Agni menghentak-hentakkan kakinya. Terdengar ia pun berteriak, "Lepaskan! Lepaskan!" Namun Buyut Ing Wangon itu tidak mau melepaskannya. Bahkan orang bongkok itu mencoba untuk memegangnya lebih erat lagi. Sehingga dengan demikian Mahesa Agni menjadi marah kembali. Dengan satu hentakan yang keras, Buyut Wangon itu terlempar beberapa langkah dan terbanting di lantai goa itu. Terdengar ia berteriak kesakitan, namun ia masih juga berkata di antara desisnya, "Jangan Kisanak, jangan!" Tetapi Mahesa Agni tidak mau mendengarnya lagi. Cepat-cepat ia berlari dan berlari
Sedang kedua tangannya dengan kerasnya menyumbat kedua telinganya, Mahesa Agni berusaha secepat-cepatnya untuk menjauhi Buyut Ing Wangon yang masih terkapar sambil merintih-rintih seakan-akan takut dikejarnya. Namun sebenarnya Mahesa Agni tidak merasa takut sedikit pun seandainya Buyut Wangon itu mengejarnya dan berusaha melawannya. Sejak semula ia sudah siap untuk bertempur, tetapi ia takut terhadap perasaannya sendiri. Keluhan orang bongkok itu ternyata selalu menimbulkan getaran-getaran di dalam dadanya, dan ia tidak mau perasaannya menjadi runtuh karenanya. Sekali-kali kaki Mahesa Agni terperosok pada lubang-lubang di lantai goa. Bahkan beberapa kali Mahesa Agni itu jatuh terjerembab. Namun kemudian ia bangkit lagi dan berlari kembali sambil meraba-raba dinding. Meskipun ia tidak dapat lari secepat-cepatnya, namun semakin lama ia menjadi semakin jauh dari Buyut Wangon. Dan ketika ia sudah tidak mendengar suara rintihan orang bongkok itu, Mahesa Agni pun berhenti perlahan-lahan. Mahesa Agni berpaling, namun yang dilihatnya adalah sebuah tabir yang kelam di belakangnya. Kini barulah ia sadar bahwa dirinya berada di dalam cekaman dinding-dinding goa yang hitam pekat. Nafas Mahesa Agni itu pun terdengar berkejar-kejaran dari lubang hidungnya. Terasa betapa cepatnya. Dengan susah payah Mahesa Agni mencoba menenangkan dirinya. Buyut dari Wangon itu ternyata mempunyai kesan yang aneh di dalam hati Mahesa Agni. Setelah ia menempuh perjalanan yang berat dan mengalami banyak rintangan-rintangan, orang-orang jahat dan orang-orang yang mencoba mencegahnya tanpa menimbulkan kecemasan di dalam dirinya. Namun kini tiba-tiba ditemui seorang yang lemah, sakit, bahkan hampir mati. Namun orang itu benar-benar mengganggu perasaannya. Persetan dengan orang itu. Tiba-tiba Mahesa Agni menggeram. Ia ingin mencoba menekan perasaannya. Akar regu putih itu baginya adalah benda yang akan menjadi sangat berharga. Mahesa Agni menggigit bibirnya. Sekali lagi ia berjuang untuk tidak terpengaruh oleh setiap perasaan yang mengganggu pekerjaannya. Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun melangkahkan kakinya. Ia harus segera menemukan akar regu putih itu. Ternyata Mahesa Agni sudah tidak begitu jauh lagi dari pusat goa. Ketika sekali lagi menemui lubang udara, maka segera ia pun mengetahui bahwa matahari telah tinggi di langit yang biru. Dari lubang itu, Mahesa Agni melihat betapa cerahnya udara dan cerahnya sinar matahari. Namun ia masih harus berada di dalam goa yang hitam kelam itu. Mahesa Agni berjalan kembali beberapa langkah, kemudian terasa kakinya menyentuh tangga-tangga yang membawanya mendaki. Namun tangga-tangga itu tidak begitu tinggi, sehingga segera ia sampai di ujungnya. Sekali ia membelok ke kiri, kemudian sekali lagi Mahesa Agni melihat seberkas sinar jatuh di lantai goa. Mahesa Agni masih melangkah maju, bahkan ia masih tetap berjalan dengan penuh kewaspadaan. Ternyata beberapa orang telah ditemuinya dan di antara mereka telah mengetahui pula adanya akar regu putih itu, sehingga tidak mustahil bahwa ada orang-orang lain lagi yang telah mengetahuinya pula selain Buyut dari Wangon, Empu Pedek, orang dari Gunung Merapi yang tak diketahui namanya, dan gurunya.
Dada Mahesa Agni itu pun menjadi semakin berdebar-debar pula. Tiba-tiba ia cemas, tidak pula mustahil bahwa akar itu telah diambil pula oleh seseorang yang datang lebih dahulu daripadanya beberapa hari atau beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun yang lalu setelah gurunya mengunjungi goa itu. Gumamnya. Kenapa guru tidak mengambilnya saja pada waktu itu? Namun Mahesa Agni menyadarinya kembali bahwa pasti ada alasan-alasan tertentu sehingga gurunya berbuat demikian. Alasan-alasan yang tak diketahuinya dan tak diberitahukannya kepadanya. Tiba-tiba debar jantung Mahesa Agni itu pun menjadi semakin cepat. Terasa sesuatu menyentuh perasaannya. Firasatnya mengatakan kepadanya bahwa perjalanannya hampir sampai ke tujuannya. Ketika sekali lagi Mahesa Agni menikung ke kanan, dilihatnya kembali semakin terang dan ternyata lubang ini agak lebih besar daripada yang pernah ditemuinya. Perlahan-lahan Mahesa Agni melangkah maju. Dengan penuh kewaspadaan dipandangnya setiap sudut goa yang terbentang di hadapannya. Tiba-tiba langkah Mahesa Agni itu pun terhenti. Di bawah berkas sinar yang jatuh itu, dilihatnya dinding goa itu terputus. Ia tidak melihat lagi sebuah lubang pun pada dinding-dinding itu, sehingga tiba-tiba ia bergumam, "Apakah aku sudah sampai ke ujung goa ini?" Debar dada Mahesa Agni menjadi kian cepat dan darahnya terasa seakan-akan membeku ketika matanya membentur pada sebuah lubang kecil di dinding goa. Di dalam lubang itu dilihatnya apa yang dicarinya selama ini. Kain yang berwarna merah, namun karena tuanya, maka warna itu telah hampir lenyap dan bertepikan kain putih yang sudah kekuning-kuningan. Tiba-tiba tubuh Mahesa Agni menjadi gemetar karenanya. Terasa sesuatu melonjak di dalam ruang dadanya. Sesaat ia diam mematung, seolah-olah ia menjadi kehilangan kesadaran. Namun sesaat kemudian dengan serta-merta ia meloncat untuk meraih benda yang akan dapat ikut serta menentukan perjalanan hidupnya. Tetapi karena ia sedemikian tergesa-gesa sehingga Mahesa Agni itu pun terpeleset dan jatuh terbanting di lantai goa yang berbatu-batu padas. Terdengar ia mengeluh pendek. Namun perasaan sakit di lututnya sama sekali tak dihiraukannya. Sekali lagi ia bangkit dan sekali lagi ia meloncat. Kali ini ia berhasil. Digenggamnya benda itu erat-erat dan kemudian dengan tangan yang gemetar diurainya kain pembalutnya. Sekali lagi dadanya berdesir. Kini digenggamnya sepotong akar wargu yang panjangnya kira-kira 2 cengkang. Dengan tangan yang gemetar diciumnya akar wargu itu sambil bergumam dengan suara parau, "Terpujilah namamu yang maha agung." Betapa besar hati Mahesa Agni setelah ia memegang benda yang selama ini dicarinya dengan banyak pengorbanan. Benda yang akan menjadikan manusia jantan yang pilih tanding. Benda yang dapat menjadikannya manusia yang sukar dicari bandingnya. Karena itu untuk sesaat Mahesa Agni seakan-akan tenggelam dalam sebuah mimpi yang indah. Mimpi tentang masa depannya yang cerah. Terngianglah di sudut hatinya kata-katanya sendiri, "Ayo, siapakah yang akan berani melawan kehendak Mahesa Agni? Apapun yang akan aku lakukan, tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Dengan benda ini dan trisula yang sakti itu, akan dapat aku gulung dunia ini."
Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun tertawa sendiri dan tiba-tiba ia berdiri bertolak pinggang sambil berkata lantang, "Inilah Mahesa Agni, manusia tersakti di muka bumi." Dan seperti orang yang kehilangan ingatan, sekali lagi akar weraku putih itu diciuminya. Namun semakin lama, Mahesa Agni itu pun menjadi semakin tenang. Seolah-olah anak muda itu tersadar dari tidurnya yang ditandu dengan mimpi yang mengagumkan. Perlahan-lahan segenap ingatan yang terang kembali merayapi hati Mahesa Agni, kemudian berhasil kembali menguasai dirinya, menguasai luapan perasaannya. Bahkan tiba-tiba ia menjadi malu sendiri setelah disadarinya apa yang baru saja dilakukannya. Maka Mahesa Agni itu kemudian dengan langkah satu-satu berjalan menepi. Kemudian perlahan-lahan pula ia meletakkan dirinya duduk bersandar dinding gua. Diambilnya sebuah tarikan nafas yang panjang sekali. Dan baru kemudian ia mengamat-amati akar weraku di tangannya. Akar weraku itu adalah akar weraku seperti yang pernah dilihatnya. Tidak ada kekhususannya selain warnanya yang memang agak keputih-putihan. Bahkan warna putih itu pun tidak memberikan kesan apapun pada penglihatan Mahesa Agni. Namun bagaimanapun juga gurunya telah berkata kepadanya bahwa benda itu akan dapat menjadi rangkapan pusakanya, sehingga kedua pusaka itu akan merupakan sepasang pusaka yang tak ada bandingnya. Sekali-kali terasa juga keraguan-raguan di dalam dada Mahesa Agni itu. Apakah tidak mustahil bahwa seseorang telah datang mendahuluinya dan menukar akar weraku ini dengan akar weraku yang lain? Ketika sekali lagi Mahesa Agni memandang akar weraku dalam cahaya yang jatuh lewat lubang-lubang di atas goa itu, sekali lagi tergores suatu pertanyaan di dalam dadanya. Apakah benar akar yang dicarinya itu adalah yang kini digenggamnya? Tentu, gumamnya tiba-tiba ia telah berjalan sampai ke ujung goa ini, dan benda inilah satu-satunya yang ditemukannya. Apabila seseorang telah datang lebih dahulu daripadanya, apakah perlunya orang itu menukarnya? Kenapa tidak saja benda itu pun diambilnya? Dalam pada itu, Mahesa Agni pun segera teringat kepada orang timpang di kaki lereng gundul itu, Empu Pedek. Beberapa keanehan telah mengganggu otaknya. Kenapa Empu Pedek itu tidak mendahulinya mengambil pusaka ini? Seandainya demikian, bukankah akibatnya akan sama saja baginya? Ia masih akan tetap pada keadaannya dan kemungkinan untuk mengetahui orang-orang lain yang akan mengambil akar itu dengan harapan untuk menemukan trisulanya. Sebab sebelum seseorang memiliki kedua-duanya, maka ia belum seorang yang sakti tanpa tanding. Sehingga betapapun saktinya Empu Pedek, namun tak semua orang di bawah kolong langit ini dapat dikalahkannya. Juga belum pasti orang yang memiliki trisula itu pun dapat dikalahkannya pula. Dalam pada itu timbul pula dugaannya bahwa sebenarnya seseorang telah mengambil akar weraku yang sebenarnya, namun telah ditukarkannya dengan benda yang lain, sehingga dengan demikian tak ada orang yang akan mengejarnya. Orang yang menemukan akar itu kemudian akan menyangka bahwa akar itu adalah akar yang sebenarnya dan tidak dicarinya pula akar weraku putih itu, sehingga sampai pada saatnya ditemukannya trisula.
Berbagai macam persoalan datang hilir mudik di kepala Mahesa Agni, namun akhirnya ia mengambil satu kesimpulan. Biarlah apa yang ada ini aku bawa kembali. Guru telah pernah melihatnya dahulu, sehingga Empu Purwa itu pasti akan dapat mengetahuinya. Apakah akar regu inilah yang sebenarnya yang harus aku cari? Apabila ternyata keliru, maka betapapun beratnya, aku harus berjalan kembali untuk menemukan akar yang sebenarnya itu. Yang pertama-tama harus ditemukan adalah orang timpang yang menamakan diri Empu Pedek itu. Kini Mahesa Agni telah benar-benar menjadi tenang. Bahkan kini terasa olehnya betapa tubuhnya menjadi penat. Telah sehari semalam, bahkan lebih ia berada dalam ketegangan lahir dan batin. Apalagi setelah ia berjuang memeras tenaga melawan rintangan-rintangan yang dihadapinya. Karena itu, maka baru kini terasa persendiannya sakit-sakit dan pedih-pedih menjalari di seluruh telapak tangan dan kakinya. Bahkan dilihatnya pula beberapa goresan merah pada lutut dan lengannya. Aku harus beristirahat, gumamnya. Sebab Mahesa Agni itu pun sadar bahwa perjalanan pulang ke Panawijen itu pun akan mempunyai persoalan-persoalannya sendiri. Tidak terlalu jauh di bawah lereng ini, Empu Pedek masih menunggunya. Orang itu pasti belum akan melepaskan niatnya untuk memiliki Trisulanya dan sekaligus akar regu putih itu. Sayang, desah Mahesa Agni tiba-tiba. Kalau Trisula itu aku bawa serta, maka aku akan keluar dari gua ini dengan pasti bahwa tak seorang pun akan dapat mengalahkan aku. Tetapi tiba-tiba pikiran itu terdorong pula oleh sebuah pikiran yang lain. Bagaimana kalau aku binasa sebelum sampai ke gua ini? Atau akar ini bukanlah akar regu putih yang sebenarnya? Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak mau berpikir lagi. Ia hanya ingin beristirahat untuk kemudian keluar dari goa ini dengan tenaga yang cukup untuk menghadapi setiap kemungkinan. Demikianlah kemudian Mahesa Agni itu duduk sambil menjulurkan kedua kakinya lurus-lurus sambil bersandar ke dinding. Dicobanya untuk benar-benar dapat beristirahat dan mengumpulkan segenap kekuatannya kembali. Meskipun perlahan-lahan, namun pasti Mahesa Agni telah menemukan kesegaran tenaganya kembali. Sekali-kali dipijitnya kakinya dan direntangkan tangannya. Sesaat kemudian Mahesa Agni itu berdiri ketika kantuknya tiba-tiba menyerang. Dicobanya pula untuk melawannya. Ia tidak mau tertidur dan ia tidak mau seseorang datang kepadanya, membunuhnya selagi ia tidur dan mengambil akar regu yang sudah di tangannya itu. Setelah beberapa kali menggeliat serta telah digerak-gerakkannya tangan serta kakinya, maka Mahesa Agni merasa bahwa sebagian besar tenaganya telah pulih kembali. Meskipun hampir 2 hari ia tidak makan apapun, namun Mahesa Agni telah menjadi biasa dengan keadaan itu. Di padepokannya pun ia sering melakukannya, tidak makan dan tidak minum sebagai laku prihatinya. Dan kini ternyata apa yang sejak lama telah dilakukannya itu sangat bermanfaat baginya. Apalagi pada saat-saat ia mempertaruhkan benda yang dianggapnya sangat berharga itu, maka Mahesa Agni itu pun sama sekali tidak merasakan lapar.
Kini Mahesa Agni telah bersiap untuk keluar kembali dari goa. Diaturnya perasaannya serta diaturnya tenaganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.